Tabea, halo saudara semua, saatnya Anda menyimak berita Ambon bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Pemulangan jasad 2 mahasiswa UGM yang tenggelam di perairan Maluku Tenggara diwarnai tangis dan haru warga serta kerabat. Terdampak longsor, 3 rumah di Ambon rusak berat. Harga beras di Maluku Barat Daya, ujung Provinsi Maluku, kembali naik, warga menjerit. Akibat diguyur hujan deras, 3 rumah rusak dihantam longsor. 3 rumah warga di Komplek RT 1, RW 3 kawasan Hatiwe Kecil dan RT 5, RW 2 Desa Galala, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon rusak berat dilanda longsor. Kejadian ini terjadi Rabu. Bagian dinding, dapur serta kamar rumah rusak berat dihantam material longsor dari tebing setinggi 50 meter. Selain rumah rusak, longsor juga mengakibatkan 1 orang warga bernama Fredrika Luciana Leinusa, umur 82 tahun, tewas. Proses evakuasi terhadap jasad korban berjalan dramatis sebab tertimbun material longsor serta puing-puing rumah yang begitu tebal. Dibutuhkan waktu sekitar 1 jam untuk mengeluarkan jasad Fredrika Luciana Leinusa dari material longsor. Kejadian longsor yang ada di negeri Hatiwe Kecil, khususnya di RT 1 RW 03, dampaknya longsor mengakibatkan ada beberapa 3 rumah yang mengalami kerusakan berat. Untuk korban jiwa ada yang 1 meninggal dunia atas nama yang meninggal atas nama Ibu Ita Leinusa, umur 82 tahun, sementara dievakuasi di Rumah Sakit Bayangkara Utama. Hujan dengan intensitas tinggi mengakibatkan 1 rumah warga terdampak mengalami tanah longsor di Desa Galala, mengakibatkan terjadi korban berjumlah 2 orang. 1 orang berhasil dievakuasi warga ke rumah sakit dalam kondisi selamat, sedangkan 1 orang masih dalam pencarian dan membutuhkan bantuan SAR. Korban berhasil ditemukan atas nama Fredrika Leinusa, ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Selain curah hujan yang tinggi, longsor disebabkan labilnya tanah sekitar permukiman. Tim Liputan melaporkan dari Ambon. Longsor yang terjadi di Komplek RT 1 RW 3 kawasan Hatiwe Kecil dan RT 5 RW 2 Desa Galala, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon juga menimpa sejumlah kendaraan. Bahkan kondisinya cukup parah. Kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Sejumlah kendaraan milik keluarga Purnawirawan Kompol John Woodlanit dan Purnawirawan Kompol Evelyn Maspaitela dan milik keluarga Novi Yosep ini tertimpa material longsor dari tebing setinggi 50 meter. Rusak berat ya? Rusak berat. Nah, untuk 1, 2, 3. Untuk korban sendiri berapa orang? 2 orang, 1 luka, 1 meninggal. Yang 1 meninggal ya? Perdatang Parma. Tinjauan tuh bersih-bersih. Kejadiannya berawal dari subuh kemarin yang mengakibatkan longsor dan mengakibatkan 2 rumah di barang rumah lepas dan berakibat pada rumah saya yang di bawah. Jadi untuk kendaraan sendiri 2 ya? Kendaraan 2, ada motor 1. Ya. Mengantisipasi ancaman susulan, warga yang tinggal di sekitar lokasi longsor memilih mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Pemerintah kota yang menyampaikan turut berbelasungkawa. Kita berdoa supaya situasi hujan dengan intensitas tinggi sesuai dengan perkiraan BMKG, mudah-mudahan dia tidak lagi berdampak bencana bagi kota Ambon.
Sebelumnya longsor menimpa 3 rumah warga di Komplek RT 1 RW 3, kawasan Hatiwe Kecil dan RT 5 RW 2, Desa Galala, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, hingga rusak berat. Muhammad Sarusunet melaporkan dari Ambon. Saluran pembuangan air di Komplek Halong Air Besar RT 7 RW 3 atau tepatnya di depan Rumah Sakit Angkatan Laut tersumbat sampah. Akibatnya banjir serta berbagai kotoran meluber ke jalan raya. Kondisi ini begitu meresahkan warga sekitar apalagi di musim hujan. Jika hujan deras mengguyur, lokasi ini selalu menjadi langganan banjir serta menumpuknya sampah di badan jalan. Akibatnya lalu lintas di kawasan ini terganggu. Agar terhindar dari bencana, warga bergotong royong membersihkan drainase ini. Dengan mengerahkan 1 buah damkar, drainase yang tersumbat material sedimen dan sampah disingkirkan. Kita minta partisipasi yang baik dari pemerintah Kota Ambon, bahkan pemerintah provinsi untuk melihat atau sebagai warga RT 007 Negeri Halong yang terdampak banjir sampai saat ini. Kita selaku pimpinan kita minta untuk pembongkaran gorong-gorong ini dari pemerintah kota maupun provinsi. Karena hujan lokal saja kita punya warga air masuk dalam rumah sebetis orang dewasa. Jadi kita minta perhatian serius dari pemerintah untuk melihat hal ini. Jangan sampai sudah ada korban baru pemerintah mau ambil alih. Warga mendesak pemerintah serta dinas terkait segera memperbaiki drainase rusak dan tersumbat guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tim Liputan melaporkan dari Ambon. Sempat hilang kontak di laut akibat longboatnya mati mesin, 2 nelayan Kepulauan Aru ditemukan selamat. Fahmi Hatala umur 36 tahun dan Salim Baubesi umur 27 tahun ditemukan terombang ambing dengan kapalnya di perairan Pulau Ujir, Kepulauan Aru usai mencari telur ikan Rabu. Fahmi Hatala dan Salim Baubesi kemudian ditemukan nelayan dan dievakuasi ke Desa Wasir, Kepulauan Aru. Kronologi kejadian pada tanggal 1 Juli 2025 pukul 08.00 WIT, 2 orang nelayan pergi mencari ikan dengan menggunakan longboat mesin 15 PK di sekitar perairan Desa Ujir dan belum kembali. Keluarga korban memohon bantuan SAR. Aksi yang dilakukan Kantor Pencarian dan Pertolongan Ambon pada pukul 11.34 waktu Indonesia Timur memberangkatkan tim SAR gabungan menuju ke lokasi dan pada pukul 12.20 WIT tim tiba selanjutnya melakukan pencarian. Fahmi Hatala dan Salim Baubesi dilaporkan hilang saat melaut sekitar perairan Pulau Ujir, Kepulauan Aru, Selasa. Longboatnya tiba-tiba mati mesin sehingga terombang-ambing. Tim Liputan melaporkan dari Kepulauan Aru.